Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Engkaki nerefang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajab pajapang sepada engkaki hadirek maring kalinga, engkaki hadirek menonton menyaksikan channel kami KUA Tanitiri Lau. Netizen bertanya, KUA menjawab. Begitu pula salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Sahabat netizen dimanapun Anda berada, yang kai sementara tudang ribolana, yang kai sementara tuda di kantorona sambil mak jama, yang kai sementara agak senahe monro ngaji sambil menonton channel kami. Netizen bertanya, KUA menjawab. Sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tema terkait mengenai pernikahan, perspektif hukum Islam dan hukum positif. Nah, tema kita ini sangat menarik dan kayak judul tesis, sahabat netizen. Jadi sahabat netizen nanti jika ingin bertanya terkait mengenai pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, bisa langsung nanti mengirim pertanyaan lewat pesan WA di 0895 1361 4889. Sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir di samping saya ini Ustaz Firman SAG MH akan membahas tema tersebut. Sebelum kita mendengarkan penjelasan yang akan dijelaskan oleh Al-Ustaz, terlebih dahulu kita sapa. Agak karebo Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari semua. Yes, Ustaz matama ni 10 Ramalan. Bertepatan 12 Maret. Jadi untuk mengefisienkan waktu Ustaz, marilah kita bersama-sama mendengarkan penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Firman SAG MH terkait mengenai pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita semua dipertemukan dalam suatu acara live streaming channel KUA Kecamatan Tanitiri Lau. Kemudian selanjutnya tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat
bagi seluruh alam semesta. Jadi pada pertemuan kali ini, tema yang saya angkat yaitu pernikahan, perspektif hukum Islam dan hukum positif. Jadi tema ini sangat penting untuk kita ketahui bersama agar supaya kita betul-betul mampu mengetahui dan memahami dengan baik hakikat pernikahan menurut hukum Islam maupun menurut hukum negara kita. Yang pertama, pengertian dan hukum pernikahan. Apa sebenarnya pengertian daripada pernikahan itu sendiri? Pernikahan menurut hukum positif atau hukum negara kita, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di situ disebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu menurut undang-undang perkawinan. Kemudian disebutkan juga di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi kitab kompilasi hukum Islam ini, atau dengan kata lain KHI ini kitab yang menjadi rujukan para hakim-hakim di pengadilan agama di dalam memutuskan perkara. Menurut kompilasi hukum Islam, pernikahan ialah akad yang sangat kuat, misakang golida, dalam rangka mentaati perintah Allah dan melaksanakannya itu adalah merupakan ibadah. Jadi kurang lebih maknanya sama, cuma teksnya yang agak sedikit berbeda. Kemudian menurut hukum Islam, perspektif hukum Islam, pernikahan secara bahasa. Pernikahan secara bahasa atau dengan kata lain bil lughah berasal dari kata nakaha yang kihu nikahan. Atau juga berasal dari kata zawaja yuzawwiju at-tazwij. Menurut salah satu kitab yang menjadi salah satu kitab yang banyak dibaca oleh para santri-santri kita di pesantren itu, kitab Kifayatul Akhyar, ini kitab fikih yang bermazhab Syafi'i. Ya. Jadi rata-rata pesantren itu membaca kitab klasik Kifayatul Akhyar. Di situ disebutkan bahwa an-nikahu fil lughah, nikah menurut bahasa itu adalah ad-dam'u wa jam'u. Artinya berkumpul atau bersatu. Berkumpul atau bersatu. Atau bisa juga berarti al-wata'u. Artinya bersetubuh. Jadi secara bahasa nikah itu artinya
berkumpul atau bersetubuh. Kemudian menurut istilah para ulama-ulama kita berbeda terkait dengan pengertian pernikahan. Tetapi dari segi makna kebanyakan yang kurang lebih sama. Para imam mazhab mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu kurang lebih maknanya itu sama, bahwa pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Jadi maknanya di sini bahwa dengan adanya pernikahan itu menyebabkan halalnya hubungan kelamin, halalnya menikmati satu dengan yang lain. Itulah makna pernikahan menurut para ulama-ulama kita. Kemudian selanjutnya, apa hukum pernikahan? Perlu juga kita ketahui apa hukumnya pernikahan. Hukum pernikahan itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang. Yang pertama, hukumnya wajib. Pernikahan itu kadang hukumnya wajib. Kapan wajib? Apabila seseorang itu sudah tidak mampu lagi menahan kebutuhan biologisnya, tidak mampu lagi menahan keinginannya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya, maka dia dihukumkan wajib menikah. Karena kapan tidak menikah, kemungkinan besar dia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Kemudian yang kedua, hukum pernikahan itu terkadang sunat. Sunat, kapan sunat? Apabila seseorang itu dia sudah mampu menikah, mampu lahir dan batin, dan dia masih bisa menahan hasratnya untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dia masih bisa menahan nafsu syahwatnya. Berarti hukumnya adalah sunnat. Kemudian hukumnya mubah. Ada juga yang mubah, boleh-boleh saja. Kapan boleh? Apabila dia sudah mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin, maka dia hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Kemudian yang terakhir adalah haram. Kapan perkawinan itu hukumnya haram? Apabila seseorang belum mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Katakanlah umpamanya seorang laki-laki ada penyakitnya, tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin, atau mungkin ada niat-niat yang lain, niat yang negatif kepada calon istrinya, maka hukumnya itu adalah haram. Kemudian selanjutnya perlu juga kita ketahui rukun dan syarat pernikahan. Saya kira ini sangat penting juga untuk kita ketahui agar supaya
pada saat ada pernikahan, ada keluarga kita yang menikah, atau mungkin kita sendiri yang mau menikah, Ya. tentu kita harus mengetahui rukun dan syarat pernikahan itu sendiri, agar supaya pernikahan kita itu menjadi sah. Sah terjadinya suatu pernikahan. Jadi perlu kita bedakan apa itu rukun dan apa itu syarat sah pernikahan. Yang pertama rukun, ya rukun nikah. Jadi yang dimaksud rukun nikah di sini adalah kapan ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, berarti dianggap dia belum menikah. Artinya belum terjadi pernikahan pada saat ada rukun yang tidak terpenuhi. Kalau menurut undang-undang perkawinan itu, rukun pernikahan itu ada 5. Ya. Ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, kemudian wali nikah, kemudian saksi 2 orang, dan sigat, ijab, dan kabul. Ya, ada 5. Tetapi kalau menurut para ulama kita, itu rukun nikah itu berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh Imam Malik. Imam Malik itu berpendapat bahwa rukun nikah itu 5, tapi dia tidak mencantumkan di sana saksi 2 orang. Rukun nikah itu tidak termasuk saksi menurut Imam Malik. Yang menjadi rukun nikah menurut Imam Malik itu adalah mahar. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa rukun nikah itu salah satunya adalah saksi 2 orang. Dan inilah yang menjadi dasar atau pendapat yang diikuti oleh undang-undang negara kita, bahwa salah satu rukunnya adalah harus ada saksi 2 orang. Jadi kapan ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, katakanlah umpamanya tidak ada walinya, berarti dianggap tidak terjadi pernikahan. Itu yang harus kita pahami terkait dengan rukun. Kemudian syarat sah nikah berbeda, berbeda dengan rukun. Ya, syarat sah nikah itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya pernikahan yang dilakukan itu sah. Apakah menurut syariat atau menurut undang-undang. Ya. Di antaranya syarat sah pernikahan itu adalah harus beragama Islam. Calon mempelai laki-laki atau calon mempelai wanita harus beragama Islam. Kalau ada salah satu dari keduanya yang bukan Islam, maka tidak sah pernikahannya. Ya. Meskipun terpenuhi rukun-rukunnya, sudah ada semua, walinya ada, ijab kabul ada, saksi, tetapi dia bukan Islam, maka pernikahannya tidak sah. Ya, termasuk juga salah satu persyaratan nikah kalau laki-laki itu, apakah sudah jelas laki-lakinya? Ya. Jangan sampai bencong. Apalagi istilahnya itu wanita yang seperti laki-laki. Tomboy. Ya, tomboy. Jangan sampai dia wanita, itu tidak sah pernikahannya. Atau mungkin laki-laki tersebut mempunyai istri 4 orang. Sudah ada istrinya 4, mau menikah lagi. Nah, berarti hukumnya tidak sah. Karena sudah ada istrinya 4 orang.
Sama dengan wanita, calon mempelai wanita itu salah satu persyaratannya, ya, syarat sah pernikahan seorang wanita itu, dia tidak berada dalam masa iddah. Kapan berada dalam masa iddah, maka pernikahannya tidak sah. Atau mungkin masih terikat perkawinan dengan orang lain. Katakanlah umpamanya menikah lagi padahal sudah ada suaminya. Ya. Istrinya orang nakawini. Nah, biarpun terpenuhi rukun-rukunnya, tetapi karena istrinya orang yang dikawini, berarti hukumnya tidak sah. Karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi itu beberapa persyaratan-persyaratan di dalam pernikahan. Dan termasuk kalau kita melihat undang-undang perkawinan itu, termasuk beberapa peraturan-peraturan Menteri Agama PMA terkait dengan pencatatan nikah, itu banyak persyaratan-persyaratan nikah yang harus kita penuhi sebelum KUA mencatat pernikahan tersebut. Termasuk administrasinya. Kalau umpamanya statusnya janda, sudah adakah akta cerainya, sudah lepas iddahnya, dan sebagainya. Jadi itu persyaratan-persyaratan pernikahan yang harus dipenuhi. Jadi saya kira untuk sementara yang kami sampaikan. Ya, sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimanapun Anda berada, yang sementara menyaksikan live kami, netizen bertanya, KUA menjawab. Bagi sahabat netizen yang telah mendengarkan penjelasan-penjelasan Ustaz Firman SAGMH terkait mengenai pernikahan, perspektif hukum Islam dan hukum positif, bisa langsung bertanya di kolom chat yang kami siapkan. Kemudian bisa juga mengirim pertanyaan lewat pesan di nomor 0895 atau 0895 13614889. Jadi bagi sahabat netizen, ada hal-hal yang ingin dipertanyakan terkait mengenai pernikahan, bisa langsung bertanya di kolom chat. Insya Allah kami akan berusaha menjawab seluruh pertanyaan yang masuk dari sahabat netizen sampai pukul 10 nanti. Ya Ustadz, kita diskusi selanjutnya Ustadz ini sambil menunggu pertanyaan dari netizen. Pertanyaannya ada juga Ustadz ini dari kolom chat dari Nurdiati Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak Ustaz narasumber, bagaimana hukumnya anak yang menikah dalam keadaan dipaksa oleh orang tuanya? Oh ya, maka kira-kira menurut tak Ustaz, nak ko engka anak ipasai ipakawi ke teman tuanna, bagaimana kira-kira hukumnya dalam perspektif Islam? Ya. Jadi pertanyaannya ini sangat bagus, bagaimana hukumnya kalau ada anak yang dipaksa menikah oleh orang tuanya, dijodohkan ngerecek dijodohkan. Memang dalam perspektif hukum Islam itu bahwa orang tua itu berhak memaksa anaknya yang masih kecil, yang masih kecil ini, yang masih kecil untuk menikah. Dia punya hak untuk memaksa anaknya untuk menikah. Meskipun di dalam hukum atau undang-undang negara kita bahwa pernikahan anak itu minimal
dalam undang-undang perkawinan itu minimal 19 tahun. Ya. Iya. Jadi kapan umurnya tidak sampai 19 tahun tentu harus mendapatkan dispensasi Dispensasi. dari pengadilan agama. Karena perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kalau menurut hukum syariat, hukum agama itu tidak ada batasan umur minimal. Iya. Tidak ada batasan umur minimal orang menikah. Ya. Kalau aturan agama ya, dek magaga makada harus Dek magaga. 19 tahun. Tidak ada. Ya. Secara eksplisit memang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran Iya. maupun hadis-hadis Rasulullah. Cuma secara implisit atau secara tersirat memang ada ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa pernikahan itu dianjurkan atau diharuskan siap fisik dan mental. Iya. Hatta iza balagun nikah, sampai dia kesiapan untuk menikah, siap fisik dan mental untuk menikah. Iya. Jadi kalau masalah orang tua yang memaksa orang tuanya, memaksa anaknya untuk menikah, memang ada hak untuk memaksa anak untuk menikah di dalam agama Islam. Tetapi menurut undang-undang, karena kita dibatasi oleh umur, ya, maka minimal umurnya itu adalah 19 tahun. Dan memang dalam rukun nikah itu ada wali, ada wali nikah. Jadi seorang anak yang mau menikah itu harus mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, walinya. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan sebagai penjelasan terkait dengan pernikahan anak ini. Jadi ya sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Firman bagi orang tua yang memaksakan anaknya untuk menikah. Jadi saya kembali sampaikan bahwa di dalam agama Islam itu kita tidak dibatasi oleh umur dalam pernikahan. Cuma ini engkau di Indonesia negara yang roi, artinya engkau nasio ki aturanna negara ta, nasio ki aturanna kurangnya. Jadi aturannya negara ta 19 tahun yang telah kita sampaikan tadi. Begitu sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih Bapak narasumber atas penjelasannya. Menarik sekali pembahasan ini karena biasa terjadi di kalangan masyarakat. Ya, biasa terjadi di kalangan masyarakat kayak perjodohan, anak masih mau sekolah, ternyata orang tua langsung menjodohkan anaknya. Jadi seperti itu sahabat itu. Sedikit lagi nih Ustadz, ada saya sambung, masing-masing ada haknya. Oh iya, masing-masing ada haknya. Masing-masing ada haknya. Anak mempunyai hak apakah dia terima atau dia tolak. Ya. Orang tua juga punya hak untuk menikahkan anaknya sebagai seorang wali. Iya. Itulah sehingga di KUA itu pada saat sebelum dilangsungkan pernikahan itu ada surat persetujuan. Iya. Ada surat persetujuan ditandatangani oleh kedua orang tua, bukan wali, kedua calon mempelai. Apakah dia setuju menikah atau tidak? Iya. Jangan sampai dia dipaksa oleh orang tuanya. Ya sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nih Ustadz yang bertanya, bagaimana Ustadz, saya sudah pisah dengan suami saya, masarangin atau lakaina, jadi perempuan ini yang menggugat. Tapi elo isi lisuk memang saya mau kembali, elo isi lisuk, dan saya sudah lepas masa iddah saya. Apa solusinya Ustaz? Berarti maksudnya masarangi ya Ustaz, ya tahu cuma
Purani masarang narapi ni masa idana, pura tetap ke pengadilan narapi masa idana. Elo ipemang apa? Elo silesu pemang demi katanya kedua anak mungkin. Ya, seperti itu. Jadi ini terkait dengan cerai ya. Ya. Dalam hal ini cerai gugat. Ya. Jadi cerai itu ada dua, ada cerai talak, Ya. cerai yang menggugat itu adalah suaminya, yang menjatuhkan talak adalah suaminya. Kemudian ada cerai gugat, yang menggugat itu adalah istrinya. Ya. Dalam kasus cerai gugat ini, apabila terjadi perceraian di pengadilan agama itu, maka hakim itu menjatuhkan talak bain, Ya. bukan talak raj'i. Talak bain. Jadi cerai gugat itu hakim menjatuhkan talak bain, artinya Agar Ustaz. talak yang tidak bisa dirujuk. Oh, dia minta dirujuk. Ya, tidak bisa dirujuk. Artinya kalau dia mau menikah kembali dengan bekas suaminya, maka harus menikah kembali dengan sesuai dengan rukun-rukun dan persyaratan nikah. Jadi tidak ada iddahnya perempuan yang melakukan cerai gugat. Ya. Jadi tidak ada iddahnya dia. Oh, dia gagal dana. Dia agak iddahnya. Tidak sama kalau seorang suami mentalak istrinya, cerai talak. Cerai talak. Cerai talak itu ada iddah. Iya. Dia mentalak istrinya, nah, maka iddahnya itu adalah 3 bulan. Iya. Dalam masa iddah itu suami boleh rujuk kepada istrinya Iya. tanpa melalui pernikahan. Oh. Dalam masa iddah Dalam masa iddah. boleh rujuk kepada istrinya. Tapi kalau lambat nih masa iddah, Tetapi kalau lewat masa iddah tetap harus menikah seperti menikah seperti semula. berarti malah pengantarku kantor desa kembali. Iya, ambil kembali pengantar sama dengan kalau mau menikah pada awalnya. Iya. Berbeda tadi kalau wanita yang menggugat. Kalau Iya. wanita yang menggugat itu tidak ada iddahnya dia. Karena talak yang dijatuhkan hakim itu adalah talak bain. Iya. Maksudnya tidak ada iddahnya. Tidak ada iddah. Jadi, biar naik makutanae, sapokku sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya macet langsung makeda elo isi supaya mulakena. Jadi jawaban yang disampaikan oleh Pak Ustaz makeda tetap lo kaki malah pengantar di kantor desa seperti pada awal kita menikah kembali karena narapi ini masa data lelo isi seperti itu. Ya, kemudian ada chat masuk lagi nih Ustaz, baca-baca jolok. Hadir. Iya, hadir ya bareng kayak langsung nonton. Oke. Magatosi pale caranya kakak KUA mau menikah tapi tidak cukup uang panaiku. Weh. Engkau aku tanah makin lewat chat. Pak Ustaz makada magatosi pak caranya Pak KUA elok kak botin adik. Nah cukup duit panaiku. Weh. Iya. Dia nak kena duit panaikna. Jadi ini sebenarnya yang menjadi fenomena kita ini di Sulawesi Selatan. Iya. Mengenai uang panai ini, karena kita ini di Sulawesi rata-rata uang panai itu sangat tinggi. Iya. Tidak sama di tempat-tempat yang lain. Kita ini di Sulawesi Selatan uang panainya itu sangat tinggi. Iya. Sehingga ini yang menjadi salah satu permasalahan pernikahan. Banyak laki-laki yang mau menikah tetapi tidak mampu memenuhi uang panai yang terlalu tinggi. Jadi saya sebenarnya ingin menyarankan, menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, sebenarnya kalau kita merujuk kembali kepada hukum Islam, Iya. termasuk mahar ini, bahwa mahar itu yang terbaik menurut Rasulullah itu
adalah yang paling mudah. Iya, iya. Rasul pernah mengatakan mahar yang terbaik itu adalah yang paling mudah. Hmm. Jadi pada hakikatnya mahar itu harus dimudahkan. Hmm. Artinya Sesuai dengan kondisi orang tersebut. Iya, 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 iya. Tega paling gampang ipavole itulah yang dijadikan sebagai mahar. Iya, 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 iya. Tergantung dari kondisi orang tersebut. Iya. Kalau umpamanya yang datang itu, laki-laki yang datang melamar itu anaknya Haji Kalla, Iya, iya, iya. Tomega Reki. atau mega duitnya, maka tidak apa-apa uang panaiknya 500 juta. Iya, iya. Kalau 500 juta uang panaiknya, kalau anaknya Haji Kalla itu termasuk mudah, mah gampang nih kok 500 Iya, juta. iya, iya, iya. Gampang. Tetapi kalau yang datang itu laki-laki yang termasuk miskin, Iya. maka tentu kita harus sesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Apapun yang mudah untuk dia, itulah yang dijadikan mahar. Iya, 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 iya. Inilah sebenarnya persoalan di tengah-tengah masyarakat kita, karena dampak daripada uang panai ini yang tinggi sehingga berimplikasi kepada banyaknya terjadi hamil di luar nikah. Iya, iya. Gara-gara siap ya? Gara-gara Iya. matanda di panai Iya, gara-gara matante uang panainya. biasa terjadi. Kenapa? Hmm. Ada seorang remaja yang pacaran, sudah puluhan tahun berpacaran, tetapi setelah dia melamar ternyata uang panainya tinggi sekali. Hmm. Ya. Akhirnya Nalari oloy? ini yang laki-laki ya berpikir, wah bagaimana caranya? Saya tidak punya uang, ya terpaksa dia menghamili pacarnya. Hmm. Dengan cara menghamili pacarnya, itu salah satu cara agar supaya uang panai itu bisa diturunkan. Iya, 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 iya. Apalagi kalau orang tuanya itu sudah tahu bahwa anaknya itu hamil, Hmm. pasti Harus biar berapa kali bagaimanapun, mengganti? pasti dia ingin menikahkan kembali, Kembali, biarpun sedikit uang panainya. Iya, 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 iya. Siri na Ustaz. Iya. Siri, iya. Ya, sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yarona ipakutan ana maka mangatosi carana ko matanda di panai dan yarona kada ko matanda di panai biasa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada nirna disampaikan oleh Pak Ustaz. Kasih pakutan Ustaz lewat pesan WA pakutanana magatosi rona sang Ustaz hukumna nareko yana itarampe wero makada hamil ni ipakawi nga na artinya matampu reke ng Ustaz na ipaboting maragaro hukum dalam Islam. Jadi ini pertanyaan sangat bagus. Memang masalah pernikahan wanita hamil ini masih menjadi pertentangan para ulama kita. Iya. Boleh tidaknya wanita yang hamil itu dinikahkan. Iya. Ya. Seperti para ulama-ulama mazhab kita itu berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, Iya. ya, keduanya berpendapat bahwa wanita yang hamil haram hukumnya dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, lebih-lebih lagi kalau bukan yang menghamilinya, haram dinikahkan. Nanti setelah anak tersebut lahir baru bisa dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jadi diharamkan menikahkan wanita yang hamil menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu alasannya karena dia berpendapat bahwa yang hamil itu ada masa iddahnya. Ada masa iddahnya, jadi dia harus melahirkan dulu baru dinikahkan. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i.
Kalau Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa wanita yang hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, Ya. termasuk laki-laki yang bukan menghamilinya, atau istilah kita sekarang pas sampo siri. Ya. Nah, ini banyak yang terjadi. Dan memang ini kasus pernikahan wanita hamil banyak yang terjadi. Bahkan waktu saya menjabat sebagai kepala KUA, sering saya menikahkan wanita yang sudah mau melahirkan, sudah hampir melahirkan. Jadi Imam Syafi'i membolehkan, bahkan Imam Syafi'i membolehkan laki-laki yang bukan menghamilinya boleh menikahi, bahkan boleh bersetubuh dengannya. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah itu boleh menikahi, tidak boleh bersetubuh. Iya. Kalau Imam Syafi'i boleh menikahi dan boleh bersetubuh. Alasannya janinnya itu tidak akan bercampur dengan suami yang sah ini. Iya. Dan itulah pendapat yang diikuti di dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, bahwa wanita yang hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili. Boleh dinikahkan. Ya. Jadi sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh dinikahi ketika dalam keadaan hamil. Apa angkata ulama Ustaz maka dah purapi memana napa? Ya, ada ulama yang mengharamkan. Tapi kalau yang dipakai di aturan, tapi yang menurut Imam Syafi'i termasuk dengan undang-undang negara kita, undang-undang perkawinan itu, termasuk kompilasi hukum Islam, bahwa boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Iya. Jadi boleh dinikahi. Sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini, kita sudah menunjukkan pukul 9:50 10 menit lagi kita akan mengakhiri live kita. Netizen bertanya, KUA menjawab. Jadi kepada netizen, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengirim pesan langsung di pesan chat yang telah kami siapkan nomornya, ataupun bertanya di kolom komentar. Sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terkait mengenai onai status rumah kada nikah, kemudian hamil yang makundai lahir, engkau purawang kalinya makada iya rodo asen nama tu ananae tanya bim bapak nah maraga ro Ustaz. Jadi kalau tanya asena bapakna, artinya anggaplah makna asena Maryam. Berarti ero Rahmat bin Maryam. Makro kira-kira Ustaz. Iya, kalau kita merujuk kepada hukum Islam, ini juga banyak ulama kita yang berbeda pendapat. Termasuk Imam Syafi'i sendiri, bahwa pernikahan wanita hamil itu nanti setelah anaknya lahir itu, maka dia dinasabkan kepada ibunya, bukan ayahnya. Kalau anak itu lahir sebelum 6 bulan pernikahannya, sebelum 6 bulan pernikahannya, kata kalau ada orang menikah baru 3 bulan menikahnya lahir anaknya, baru 3 bulan menikah lahirnya anaknya, maka anaknya itu dinasabkan kepada ibunya, binti ibunya, bukan bapaknya, karena secara nasab dia tidak dinasabkan kepada bapaknya karena lahir dalam keadaan hamil. Oh, ada 6 bulan. Iya. Tetapi kalau anak tersebut lahir, misalkan mamanya menikah bulan 1, iya, anaknya lahir di bulan 7. Bulan 7 sudah 6 bulan pernikahannya, maka itu dinasabkan, tetap dinasabkan kepada bapaknya, tetap dinasabkan kepada ayahnya. Tetapi kalau pendapat Imam Abu Hanifah itu berbeda juga. Imam Abu Hanifah berpendapat ini lebih ekstrim, karena beliau menganggap bahwa
kalau seorang wanita yang hamil Ya. di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya. Ya, ya. Karena bapaknya lah yang sebagai bapak biologis daripada anak tersebut. Jadi tetap dinasabkan kepada bapaknya, Iya. bukan kepada ibunya. Karena dialah yang menaruh bibit tersebut. Iya, iya.